Harus seperti apakah sikap kita dalam menyikapi masalah di dalam keluarga? Mau tahu? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang adakah seres dalam rumah kita? Mungkin kita bertanya, apa itu seres Pak Pendeta? Maka ikuti terus, kita akan mendapatkan jawabannya. Apa yang Pak Pendeta maksud tentang seres? Keluarga yang sehat, yang kuat dan tangguh akan dibuktikan manakala anggota-anggota keluarganya bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Suami menasehati istri, begitu juga istri menasehati suami, bahkan anak-anak juga bisa menasehati orang tuanya. Tidak selamanya orang tua yang menasehati anak-anak. Ada satu masa di mana anak-anak juga bisa menasehati orang tuanya demi kebaikan bersama. Seringkali kita mendengar bahwa keberhasilan suami tidak hanya karena usaha suami itu sendiri, tetapi sebenarnya di situ ada peran sang istri. Kalau mereka masih berdua, tetapi manakala mereka sudah memiliki anak, di situ juga ada peran anak-anak. Artinya bahwa keberhasilan, kesuksesan apapun yang diperoleh oleh suami, di situ ada peran serta istri dan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya. Apabila suami mengalami kegagalan, suami mengalami kejatuhan, itu juga karena ada peran istri dan anak-anak. Jadi harus seperti apakah sikap yang harus kita ambil oleh setiap anggota keluarga untuk kebaikan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, marilah kita bersama-sama belajar dari satu pengalaman yang ada di dalam Alkitab, di dalam Ester pasal 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi-pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Sahabat keluarga Damar, untuk kita bisa memahami cerita ini, saya harap sahabat keluarga Damar bisa membaca secara utuh dari Ester pasal 5 ayat 9 sampai 14, bahkan ayat sebelumnya. Jadi Seres di sini dia adalah istri dari Haman. Sahabat keluarga Damar, dari cerita ini kita bisa melihat atau mengambil satu kesimpulan bagaimana peran seorang istri, bagaimana peran seorang pendamping dapat menentukan keberhasilan tetapi juga kejatuhan setiap kita. Dari cerita ini kita bisa melihat bersama-sama pada waktu Haman, di saat dia keluar dan dia begitu bersuka cita karena dia juga diundang oleh Ratu Ester.
Hanya dia dan raja yang diundang. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat penting. Dia orang yang sangat dibutuhkan. Dalam kegembiraan dan sukacita itu, dia berjumpa dengan Mordekai. Dan pada saat dia berjumpa dengan Mordekai, Mordekai tidak memberikan penghormatan kepadanya. Dan itu yang membuat dia begitu marah. Dalam kemarahannya dia pulang ke rumah dan dia memanggil sahabat-sahabatnya. Bersama dengan istrinya dia menceritakan keluh kesahnya. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana peran Seres dengan sangat jelas pada ayat yang ke-14. Seres dan sahabat-sahabat Haman mengusulkan untuk membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Sahabat keluarga Damar, kalau kita baca seterusnya pasal ini, akhirnya kita dapat menemukan bahwa tiang yang diperintahkan oleh Haman atas usulan dari istrinya, yaitu tiang gantungan untuk Mordekai, akhirnya apa? Haman sendiri yang digantung di situ. Bukan keberhasilan yang didapat, tetapi justru kehancuran, bahkan kematian. Sahabat keluarga Damar, betapa ngerinya apabila ada Seres di rumah kita, di rumah saya atau di rumah sahabat keluarga Damar. Makanya judulnya bentuk pertanyaan, adakah Seres di rumah kita? Adakah pendamping yang justru hanya menghancurkan kita? Ini satu bentuk perenungan bagi kita sekalian. Keluarga bahagia atau keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang senantiasa hidup di dalam standar dan keinginan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dengan memberikan usulan-usulan yang justru membahayakan, yang justru tidak benar, yang justru merugikan orang, itu sesuai dengan standar dan keinginan Tuhan? Tentu tidak. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, kalau kita ingin keluarga kita bahagia, mari kita pastikan mulai dari diri kita bahwa tidak ada Seres di rumah kita. Oleh karena itu, agar keluarga kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh pribadi-pribadi, oleh anggota-anggota keluarga yang hidup di dalam standar dan keinginan Tuhan, sehingga keluarga kita bisa bahagia, keluarga kita bisa mengalami keberkatan dari Tuhan. Maka yang dibutuhkan adalah keluarga yang hidup di dalam kerendahan hati. Manakala setiap anggota keluarga hidup dalam kerendahan hati, tidak seperti Haman. Dalam bacaan Ester pasal 5 itu sangat jelas bagaimana Haman. Dikatakan oleh firman Tuhan mulai pada ayat 9 sampai 14, kalau sahabat keluarga Damar baca, waktu dia pulang ke rumah, dia kumpulkan sahabatnya dan istrinya, dia bercerita, dia menyombongkan kekayaannya, semua dia sampaikan tentang saya, tentang kehebatan dirinya. Itu membuktikan bahwa Haman adalah pribadi yang sombong. Dan kita tahu bersama sahabat keluarga Damar, pribadi yang sombong itu tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Yesus saja datang di tengah-tengah dunia ini dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesederhanaan. Dia mau mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan keluarga Kristen haruslah hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita mau jujur, masih begitu banyak orang Kristen yang seperti Haman, yang begitu sombong, yang gila hormat. Hanya karena Mordekai tidak menghormati dia, tidak tunduk memberikan penghormatan kepadanya, dia begitu marah. Bukankah ada begitu banyak
orang-orang Kristen yang gila hormat, yang merasa diri lebih dari orang lain, sehingga manakala dia direndahkan, manakala dia tidak dianggap, dia menjadi marah, menjadi iri hati. Berjumpa dengan orang di rumah seperti Seres, maka hancurlah keluargamu. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, agar sifat Seres ini tidak ada di rumah kita, maka hiduplah dalam standar dan keinginan Tuhan, yaitu kerendahan hati. Gak perlu sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Toh walaupun kita punya kekayaan, suatu saat kita meninggal, kita dipanggil Tuhan, kita tidak akan bawa kekayaan kita. Kita hanya membawa diri kita. Sekalipun orang tua memesan kepada anaknya, nanti kalau saya sudah meninggal, tolong masukkan harta saya. Tidak ada yang mau masukkan. Mengapa? Untuk apa harta dibawa oleh orang mati? Artinya bahwa tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena semua kita akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, ingat baik-baik, hiduplah dalam kerendahan hati, sehingga kita tidak akan kecewa, kita tidak akan iri hati kalau orang berbuat sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan kita. Dan kita akan memiliki cara berpikir yang benar. Orang yang rendah hati, dia akan memberikan saran yang benar. Orang yang rendah hati, dia mampu mengontrol dirinya. Kita lihat Haman, karena kesombongannya, maka dia tidak mampu mengontrol dirinya. Kemarahan, dendam lebih menguasai diri Haman, sehingga dia tidak mampu mencerna lagi. Bagi dia, nasihat yang menjerumuskan, Alkitab katakan dia pandang itu baik. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, marilah kita memiliki setiap anggota keluarga. Saya mengajak sahabat keluarga damar, hiduplah dalam kerendahan hati. Maka engkau akan mengalami keberkatan dari Tuhan. Dan keluarga yang hidup dalam standar dan keinginan Tuhan bukan hanya hidup dalam kerendahan hati, tetapi keluarga itu juga harus membuka atau memberi ruang yang seluas-luasnya untuk bisa saling mengingatkan dan juga bisa saling menasehati. Sebagaimana yang Tuhan mau, menasehati atau mengingatkan sesuatu yang benar. Kenapa? Karena tidak selamanya seorang suami, seorang ayah dia benar. Ada masanya dia mengalami pergumulan, mengalami tekanan. Bisa jadi dia berpikir tidak jernih. Disitulah peran istri untuk memberikan nasihat, mengingatkan kepada suami. Bahkan juga anak-anak mereka beranjak dewasa, mereka juga bisa memberikan nasihat kepada orang tua mereka. Dan harus seperti itulah kita. Kalau kita mau supaya keluarga kita benar-benar hidup di dalam standar dan keinginan Tuhan. Kenapa? Karena kita membuka ruang. Kita bisa saling menasihati, kita bisa saling mengingatkan. Sekali lagi, manusia tidak ada yang sempurna. Sehebat-hebatnya seorang ayah di rumah, dia juga pernah salah. Maka dia harus membuka diri. Jangan marah kalau anak menasihati kita. Justru kita harus bangga. Karena apa? Karena Tuhan pakai anak kita untuk mengingatkan kita demi kebaikan kita dan juga kebaikan keluarga kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, pastikan dalam rumahmu bahwa tidak ada Seres di rumah. Yang ada adalah kita saling menasehati, kita saling mengingatkan di dalam standar dan keinginan Tuhan. Maka saya mau katakan kepada sahabat keluarga damar, keluarga yang bahagia akan senantiasa menyertai engkau.
Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.